Hai, balik lagi di channel Sasan Bukan Wawa. Hari ini aku akan share mengenai KPR dari pengalaman pribadi aku. Jadi, 3 hal yang akan kalian dapat dari video ini. Yang pertama, perbandingan antara KPR konvensional dan KPR syariah. Yang kedua, pelunasan dipercepat KPR syariah. Yang ketiga, tips melunasi KPR lebih cepat dari waktunya. Oke, jadi nonton videonya sampai habis ya. Oke, ini tips pertama berguna buat kalian yang akan ngambil KPR. Jadi masih timbang-timbang nih, mau ngambil KPR konvensional atau KPR syariah. Ini penting banget karena dua hal ini sangat berbeda ya. Tipenya beda banget. Kalau yang konvensional, itu cicilannya kebagi dua. Pertama ada pokok sama bunga. Dan bunganya itu akan besar di awal, tapi ntar lama-lama menurun terus sampai akhirnya di bulan terakhir cicilan. Kalau KPR syariah, itu namanya pokok sama margin. Mereka nggak nyebut bunga, tapi nyebutnya margin. Itu akan sama terus fix sampai bulan terakhir cicilan. Itu beda pertama. Beda kedua, tadi kan udah dibilang kalau misalnya konvensional itu bunga, kalau syariah nyebutnya margin. Karena memang sistemnya beda. Kalau bank konvensional gitu ya, mereka nyebutnya bunga karena mereka emang melakukan gerakan modal yang didapat dari semua nasabah gitu ya. Dan kalau misalnya ngomongin KPR itu kan jadi fluktuatif gitu ya, jadi makanya bunganya itu bisa naik turun karena ada transaksi jual beli kayak gitu, perdagangan yang mungkin kalau misalnya secara syariah itu dibilangnya riba gitu. Nah kalau misalnya syariah kan mereka non riba, makanya sistemnya bagi hasil, artinya nggak ngelihat dari market yang ada gitu kayak gimana pergerakannya, itu nggak dilihat. Jadi kalau misalnya ternyata dari pemerintah misalnya bunga bank yang konvensional tinggi, itu nggak akan impact gitu, jadi ya segitu-gitu terus gitu. Beda kalau misalnya konvensional, kalau misalnya ternyata dari pemerintah bilang bunganya jadi naik, mereka akan ngikutin, jadi akan floating gitu ya, akan meningkat gitu. Makanya kalau misalnya KPR syariah itu berguna banget buat kalian yang pengen ada jaminan gitu ya, biar aman. Oh kalau misalnya tiap bulan segini, jadi akhirnya kalian bisa ngebudgetin gitu ya dari gaji bulanan, itu yakin bisa bayar cicilannya. Dibanding kalau misalnya konvensional, itu konvensional kalau misalnya kalian pertama dapat cicilannya segini gitu ya, tapi ternyata nanti meningkat terus, ternyata nggak cukup gitu kan, yang ada ntar gimana, nggak bisa bayar. Itu makanya pertimbangan kenapa KPR syariah lebih baik gitu dalam hal keamanan. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin buat melunasi, dalam hal mau ngelunasin, menurut aku KPR konvensional itu lebih enak. Terutama kalau kalian misalnya punya income yang namanya apa ya, mungkin gaji bulanan ada, tapi kalian bisa dapat bonus, komisi, yang ada duit-duit tambahan di luar gaji bulanan. Itu sebenarnya enak banget kalau misalnya kalian pilihnya KPR konvensional, karena pelunasannya bisa dilakukan minimal kayak misalnya 6 bulan sekali ya kan. Jadi 6 bulan sekali kalian bisa lunasin pokoknya, jadi bukan bayar cicilannya tapi bayarin pokoknya. Otomatis nanti kan bunganya jadi makin lama makin kecil, cicilannya akan makin lama makin kecil, atau misalnya cicilannya sama tapi jadi lebih cepet gitu. Itu kira-kira perbedaan mendasar ini dari pengalaman pribadi aku ya. Kalau ada yang expert dan pengen memperbaiki, bisa komen di bawah gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, pelunasan percepat KPR syariah. Jadi ini sedikit cerita dari pengalaman aku. Aku tuh akhirnya waktu itu ambil KPR syariah karena yang tadi ya, itu kan plusnya syariah itu adalah kalian merasa aman dengan cicilan bulanan tanpa kayak merasa takut, wah gimana nih kalau tiba-tiba cicilannya naik nggak bisa bayar, padahal punya kebutuhan pribadi lainnya. Akhirnya ngambillah syariah karena kelebihan itu. Dan di lain itu juga kita ngelihat pada saat itu perbandingan KPR konvensional yang kita lagi compare ya, itu cicilannya lebih gede, which is ya mungkin sebenarnya ada faktor plus minus lah gitu ya, tapi akhirnya kita mutusin KPR syariah. Makanya sekarang di nomor 2 ini aku mau share mengenai pelunasan percepat KPR syariah. Nah, kalau yang tadi aku bilang, syariah itu kan bulanannya itu fix gitu ya, antara proporsi pokok sama marginnya sampai bulan terakhir cicilan. Itu yang standar gitu ya. Tapi kalau misalnya bank-bank syariah itu ada banyak model dan ada banyak tipenya gitu ya untuk yang namanya cicilan gitu. Nah, pelunasan dipercepat juga banyak modelnya. Nah, yang aku tuh ngambilnya di Bank Mandiri Syariah. Jadi dia nggak yang modelnya fix terus, itu bisa ngikutin dari kemampuan kita bayar. Itu dia bikinnya kayak ada tiering gitu, ada tingkatannya. Tingkatannya itu
waktu itu tuh tahun pertama sampai tahun kedua beres gitu, jadi 2 tahun pertama itu cicilan aku tuh 4,2an per bulan. Udah gitu yang tahun ketiga sampai tahun kelima gitu, itu tuh cicilannya 4,6 jutaan sebulan. Terus udah gitu dari tahun ke-6 sampai tahun ke-15, jadi cicilan aku 15 tahun, itu cicilan 5,2 juta sebulan gitu. Jadi kan tiring-tiring kayak gitu tuh, itu udah fix gitu ya. Cuman ini aku share juga kalau misalnya dari hitungan-hitungannya itu, dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5, kan ada tuh berapa pokoknya itu ada semua di dokumen-dokumen pada saat lagi tanda tangan KPR gitu ya. Itu tuh detail banget, bulan pertama pokoknya berapa, terus marginnya berapa. Jadi kan aku totalin nih, pengen ngitung-ngitung ibaratnya berapa sih pokok yang udah dibayarkan pada saat 5 tahun pertama itu tuh kalau nggak salah cuman kayak 100 jutaan gitu, nggak gede lah, itu bener-bener kayak cuma segitu. Padahal kalau dihitung-hitung kan udah berapa gitu kan cicilan dari bulan pertama sampai tahun kelima beres gitu. Itu makanya kalau misalnya dari KPR Syariah kayak gitu. Tapi terus udah itu kalau ngomongin yang bank-bank lain, itu kan yang aku ambil kan Bank Mandiri Syariah ya. Aku waktu itu ada compare juga ke Bank BNI Syariah. Mereka tuh nggak model tiring, modelnya fix terus ya kan, jadi makanya modelnya macam-macam. Terus udah gitu ada juga aku waktu itu ada bank syariah yang lain gitu ya, muamalat kalau nggak salah, dia agak-agak tiring, makanya tapi aku compare akhirnya yang jatuhlah ke BSM ini. Nah, terus aku juga concern sama pelunasan dipercepat, karena aku berharap banget supaya bisa ngelunasin tuh lebih cepat dari 15 tahun kan, kayaknya lama banget. Dan kalau ditotalin itu udah kayak 1M lebih gitu dibanding harga rumahnya kan. Jadi kayak aduh sayang banget kalau misalnya bisa dilunasin, lumayan gitu. Nah, akhirnya aku jadi compare nih pelunasan dipercepat dari ketiga bank ini gitu ya. Dan yang BSM ini pelunasan dipercepatnya ada dua tipe. Pertama pelunasan sebagian sama pelunasan total. Tapi semuanya sama-sama mensyaratkan harus cicil dulu 5 tahun. 5 tahun tuh bener-bener 60 bulan. 60 bulan lunas gitu ya. Baru bisa ngelakuin pelunasan sebagian atau dipercepat pelunasan total gitu. Kalau misalnya enggak, gimana? Nah, kalau misalnya enggak ada penalti, dan penaltinya itu enggak di stake di awal. Penaltinya itu tuh mereka akan ngitung pada saat kita lagi bilang mau pelunasan dipercepat. Jadi kan kita nggak kebayangan berapa. Nah, dari pengalaman aku waktu itu pas belum 5 tahun gitu ya, 5 tahun kurang, aku nanya-nanya gitu, pengen tahu berapa sih kira-kira nilai penaltinya. Jadi kalau di total kira-kira kalau misalnya lebih untung gitu kan, ya pengen ngambil itu. Nggak taunya pas lagi nanya-nanya udah dapet itu kayak penaltinya gede banget, sampai akhirnya jadi akan rugi gitu ya, kayak penaltinya tuh 100 juta gitu, pokoknya lumayan gede banget lah. Apalagi kalau udah mau menjelang 5 tahun kan, jadi akhirnya udah deh sabar aja nunggu gitu sampai 5 tahun dan baru deh gitu lunasin. Makanya kalian harus tahu dulu tuh pelunasan dipercepat gimana, jangan sampai mikir sama aja kayak KPR konvensional. Karena kalau KPR konvensional itu rata-rata kita bisa kayak modelnya top up, jadi kayak cicilan gitu ya. Tapi kalau misalnya udah berapa tahun, misalnya setahun biasanya, paling ada fixnya setahun apa 3 tahun tergantung perjanjian di awal. Itu terus baru bisa top up, dan top upnya juga bisa 6 bulan sekali. Yang di top up tuh pokoknya loh, jadi pokoknya dikurangin lama-lama kan bunganya mengecil, dan biasanya ada 2 pilihan pada saat itu udah mengecil, apakah kayak mau cicilannya tetap sama panjang tapi jadi cicilannya lebih kecil, atau cicilannya tetap terus jadi lebih cepat gitu. Itu biasanya opsi-opsi dari bank konvensional. Jadi semoga makin paham nih ya gimana bedanya nih kalau misalnya pelunasan dipercepat yang di syariah kayak gimana. Itu karena yang aku alamin gitu. Terus udah gitu yang ketiga, tips gimana sih buat ngelunasin KPR lebih cepat dari waktunya. Jadi kayak tadi aku cerita ya, kalau misalnya aku tuh kan KPR-nya 15 tahun ya kan. Terus udah gitu aku lunasin 5 tahun 5 tahun sebulan lah, 5 tahun sebulan. Gimana caranya tuh bisa ngumpulin duit bisa biar lunas gitu kan, karena kan cicilannya tuh sebenarnya pokoknya baru berkurang 100-an, jadi masih lumayan banyak kan gitu. Nah itu gimana tipsnya, itu kayak yang tadi aku sempat bilang, aku kan juga masih kerja gitu ya, gaji bulanan. Terus udah gitu aku juga kayak ada kayak dapat bonus, ada THR kayak gitu, itu ditabung. Terus kayak tiap bulan juga nabung, tiap bulan selain nyicil kalau ada sisa juga ditabungin. Akhirnya jadi tabungannya jadi lumayan gitu kan. Dan kalau misalnya tabungan aku depositoin misalnya, aku nggak akan masukin ke investasi yang kayak saham atau misalnya reksadana aja, aku juga nggak berani sih,
Karena kan aku punya target pengen lunasin 5 tahun, dan buat aku itu masih jangka pendek, itu belum jangka panjang. Jadi takut aja kalau misalnya aku investasi ke yang kayak gituan, nggak taunya pas lagi turun jeblok, udah itu aku pengen lunasin jadi nggak bisa kan, sayang kalau nggak rugi. Jadi makanya aku biasa aja deposito kan ada dapat juga kan bunganya, ya udah yang itu dia aman-aman aja. Dan akhirnya udah kekumpul gitu kan, sampai akhirnya pas 5 tahun itu akhirnya aku tanya lagi, udah deh akhirnya dilunasin gitu. Itu kira-kira tipsnya buat kalian yang lagi KPR dan pengen lunasin lebih cepet dari waktunya. Oke ya, semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka videonya, like dan komen video ini, dan juga share ke teman-teman kalian lewat sosial media. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya jadi kalian tahu kalau aku bikin video baru. Oke? Dadah!